In Japan, Kamioka Observatory is one of ICRR's key research centers and home to the world-renowned Super Kamiokande, an experiment looking at solar supernova and atmospheric neutrinos. Super Kamiokande is a 50,000-ton so-called water Cherenkov detector. So its height is 42 meters, diameter 39 meters. Totally 50,000 tons of water is filled in the tank. Elementary particles, for example neutrino, come to the tank and interact, produce on some particles. They emit Cherenkov light. That light is detected by this Super Kamiokande. Atmospheric neutrinos produced by cosmic rays, and in the atmosphere, neutrinos produced. So using those neutrinos, we discovered neutrino species change. It's called oscillation. There are three different modes of neutrino oscillation. The Super Kamiokande discovered all those three oscillation modes. The most important outcome of the discovery of neutrino oscillation is that neutrino must have masses. In the standard model of elementary particle physics, neutrinos are massless. We would like to investigate what's the model beyond the standard model. One of the ways is to search for so-called CP vibration. So by measuring neutrino oscillation and compared with anti-neutrino oscillation, we can investigate CP vibration. Nah, setelah kita semua lihat video singkat tentang Super Kamiokande, pasti kita semua punya banyak banget pertanyaan kan di otak kita tentang apa sih sebenarnya Super Kamiokande itu. Daripada kita bingung-bingung, mendingan kita langsung aja tanyain ke ahlinya nih. Kenalan dulu sama Bapak Evan Irawan Akbar. Salam kenal, nama saya Evan. Gimana nih Pak, jadi tentang Super Kamiokande ini, sebenarnya apa sih Pak Super Kamiokande itu? Oh, itu satu alat untuk mendeteksi neutrino. Alatnya ada di Jepang, di dalam gunung Ikeno. Jadi kalau di Jepang itu ada satu gunung yang dipilih, nanti di kedalaman 1 km, itu ada satu tabung silinder besar yang diisi air dan kamera. Nah, itu gunanya untuk mendeteksi neutrino. Nah, banyak nih dari tadi kata-kata neutrino. Sebenarnya apa sih Pak neutrino itu? Wah, pertanyaannya sulit ya. Apa itu neutrino? Neutrino itu salah satu partikel elementer. Gini, kalau misalnya ada reaksi fusi ya, penggabungan hidrogen, atom hidrogen campur atom hidrogen bertabrakan bisa menjadi helium, gitu ya. Nanti hasil akhirnya selain menghasilkan helium tuh ada neutrino. Nah, jadi kalau dibayangkan tuh di matahari, itu kan matahari bercahaya karena ada reaksi fusi hidrogen ya. Jadi dalam matahari itu menghasilkan banyak sekali neutrino dari situ selain cahaya. Nah, neutrino itu partikel elementer yang masanya kecil sekali dan ukurannya juga kecil. Jadi kalau dia dihasilkan di dalam matahari, dia bisa menembus keluar dari dalam mataharinya. Sebagai perbandingan ya, cahaya yang dihasilkan di dalam matahari itu baru bisa keluar dari matahari itu sekitar 1,4 juta tahun. Kenapa cahaya itu butuh waktu lama dari dalam keluar? Karena cahaya ini menabrak elektron, menabrak banyak zat-zat di dalamnya matahari. Tapi neutrino ini bisa tembus keluar dengan cepat tanpa berinteraksi apapun. Kemudian cahayanya bisa sampai kemana-mana, neutrinonya bisa sampai ke bumi. Kira-kira berapa ya? Ini sebagai perbandingan ya. Kalau ada bumi, ada sekitar 10 triliun neutrino setiap detiknya sampai ke bumi. Saking banyaknya tuh neutrino dihasilkan dari matahari ya. Tapi dari 10 triliun itu hanya 10.000 yang nanti bisa menabrak sesuatu di bumi, sisanya tembus. Nah, itu neutrino. Nah, kenapa partikel ini harus diamati? Karena itu tadi, kita ingin tahu sesuatu di alam semesta yang hanya bisa dijawab oleh neutrino. Salah satunya kayak fusi matahari tadi ya Pak? Betul, misteri yang di dalam matahari. Sebenarnya reaksi fusi di matahari itu apa sih? Terjadi di temperatur berapa? Kondisinya gimana? Itu dijawabnya lewat neutrino. Tapi nggak cuma sampai matahari aja, mungkin dari bintang-bintang lain juga bisa dibahas sama neutrino juga ya Pak? Betul. Dia dihasilkan oleh banyak mekanisme. Ada supernova, ledakan bintang gitu. Dia menghasilkan neutrino juga. Dulu ketika awal pembentukan alam semesta, terbentuk juga neutrino. Jadi si Super Kamiokande ini mendeteksi neutrino itu dari mana-mana di luar angkasa itu.
ada bintang meledak di galaksi lain, neutrinonya sampai ke bumi. Ada matahari menghasilkan neutrino sampai ke bumi, bintang yang lain menghasilkan neutrino sampai juga ke bumi. Begitu. Wah, banyak sekali ya teman-teman neutrino yang ada di bumi ini. Nah, tapi Pak, bukannya neutrino itu bukan hanya dari luar angkasa ya Pak? Dari manusia sendiri juga ada menghasilkan neutrino. Nah, kalau gitu bagaimana cara Super Kamiokande itu hanya mendeteksi neutrino dari luar angkasa Pak? Oke, ini pertanyaannya tambah sulit ya. Oke, neutrino itu emang dia bisa dihasilkan dari banyak, termasuk peluruhan radioaktif. Kalau kita lihat ada apa? Batu radioaktif gitu ya, isotop misalnya. Orang menambang, menggali tanah, nanti menemukan suatu batu radioaktif dan bisa menghasilkan neutrino. Kita memakan pisang, ada bahan potasiumnya masuk dalam tubuh, nanti bisa meluruh, decay, menghasilkan neutrino. Tapi setiap peluruhan itu tadi mempunyai tingkat energi yang beda-beda. Kalau neutrinonya energinya rendah, neutrinonya itu bergeraknya ya dengan energi rendah ya, pelan-pelan. Energi rendah tuh kalau sepedaan tuh energi rendah itu kan pelan-pelan. Mobil energi tinggi cepat gitu ya. Nah, kalau nanti neutrino ini menabrak sesuatu, kan efeknya jadinya beda. Kalau energinya rendah nabrak, ya nggak menghasilkan apa-apa gitu kan ya. Ketika energinya tinggi menabrak, bisa menghasilkan sesuatu. Nah, efek yang dihasilkan ketika dia menabrak itu yang nanti dideteksi oleh Super Kamiokande. Tergantung kan ya, dari neutrino yang datang itu energinya sebesar apa, nanti efek yang dihasilkannya juga beda-beda. Jadi itu caranya membedakan ya, dari energi neutrino yang datang. Oh, kalau gitu tadi Bapak udah bilang nih, nanti neutrinonya bakal menabrak sesuatu nih di dalam Kamiokande. Nah, itu tuh gimana sih Pak, dia nabrak apa dan apa gitu hasil dari tabrakan? Oke, nanti saya jelaskan lebih detail tadi ya. Si Super Kamiokande itu sebenarnya alat detektor ya. Saya boleh cerita lebih awal lagi nggak? Boleh Pak, apa-apa boleh ya. banget. Kalau misalnya dulu orang dari tahun 30-an itu 1930 itu udah punya teori. Kalau misalnya ada suatu partikel bisa meluruh menjadi yang lain, terus diukur nih kan nih. Ini atom apa, ini atom apa. Dijumlahkan kok beratnya nggak sama. Ada sesuatu yang kita nggak bisa lihat yang berpindah. Kan dari hukum kekekalan energi kan gitu ya. Energi bisa berubah dari satu ke yang lain. Satu atom bisa berubah jadi atom yang lain, tapi totalnya harus sama, gitu kan ya. Ya, Nah, Pak. ini kok totalnya kok nggak sama. Jadi dulu diteorikan oleh Pak Pauli bahwa ini pasti ada sesuatu yang kita nggak sempat melihat saking cepatnya dia bergerak yang membawa energi. Nah, benda itu apa? Disebutnya neutrino. Ya, karena dia tidak berinteraksi dengan magnetik, dengan yang lain, dia netral, disebutnya neutrino. Nah, kemudian orang kan pengen mendeteksi si neutrino ini. Bagaimana caranya? Awal mulanya tahun 60-an orang menyiapkan galon ya, semacam galon gitu, diisi dengan gas. Dia biarkan begitu saja. Nanti kalau nabrak neutrino, maka gasnya berubah jadi gas yang lain. Klorin ditabrak oleh neutrino akan berubah jadi argon. Jadi ditungguin aja itu si galon itu yang isinya klorin. Nanti setelah sebulan misalnya dihitung berapa banyak argonnya. Nah, karena perubahan klorin jadi argon itu karena si neutrino pelakunya, jadi dia bisa menghitung dalam sebulan ada berapa banyak yang berubah jadi argon, berapa banyak berarti neutrinonya. Nah, itu awal-awal ya, orang mulai mendeteksi, oh ada neutrino. Nah, sampai akhirnya orang tuh pengen yang lebih detail lagi. Akhirnya dibangunlah bukan cuma satu galon, tapi satu ruangan raksasa. Diameternya tahun 83 itu diameternya hanya sekitar 16 meter. Kebayang ya? Suatu ruangan bentuknya tabung, ukurannya 16 meter. Diameternya, tingginya juga 16 meter. Dari situ diisi dengan air. Kalau yang tadi diisi gas, sekarang diisi air. Idenya tuh gini, kalau ini tuh ada bumi, gitu ya, kan si neutrino itu bisa nembus bumi. Sekarang ini aja kita ngobrol nih, ini ada miliaran neutrino nembus tubuh kita sekarang ini, gitu. Nah, hanya 1 dari 10 miliar neutrino yang menabrak sesuatu. Misalnya dalam tubuh kita ini hanya 1 dari 10 miliar neutrino yang datang menabrak tubuh saya, sisanya tembus. Gitu. Makanya perlu dibuat sesuatu yang besar sekali sehingga kemungkinan nabraknya
makin besar, gitu kan ya? Setuju, Pak. Nah, terus si ruangan itu tadi diisi dengan air yang murni sekali. Kenapa murni? Jangan sampai kecampur dengan bahan yang lain yang bikin nanti salah pengukuran kan ya. Nah, air murni ini tadi itu disaring sebanyak 13 kali. Nah, kalau ada air tuh ya, air mana, air sumur, air mana gitu, diambil, disaring mulai dari membran. Jadi ada suatu lembaran gitu seperti tisu, tapi dengan lubang-lubang kecil, diameternya hanya 10 nanometer. 10 nanometer itu 1/triliun meter ya. 1 meter dibagi 1 triliun. Jadi itu kecil sekali lubang-lubangnya. Itu menjamin tidak ada bakteri bisa lewat, tidak ada mineral endapan tanah bisa masuk gitu ya. Itu disaring sampai 13 kali. Nah, kemudian air yang murni itu diisikan dalam galon besar diameter 16 meter itu. Nah, idenya adalah kalau tadi ada neutrino datang, dia akan bisa nembus apapun, termasuk nembus si silinder itu tadi, nembus dan kena airnya. Tentu mayoritas akan tembus, tapi 1 dari 10 miliar akan nabrak molekul di airnya itu. Saat dia nabrak, akan menghasilkan suatu pendar cahaya, suatu berkas cahaya yang warnanya biru, yang disebut dengan Cherenkov radiation. Nah, radiasi Cherenkov ini sebenarnya kalian udah umum lihat ya, pernah lihat film Iron Man ya? Oh iya, Pak. Nah, di dadanya itu kenapa Iron Man itu di dadanya warnanya biru lampunya? Berarti, karena itu Cherenkov radiation. Berarti nggak ngasal ya, Pak? Nggak ngasal itu filmnya, itu Marvel bagus itu. Saya bukan promosi Marvel ya, tapi gitu ada sainsnya di situ ya. Karena kan si Tony Stark itu kan dia bikin reaktor mini kan ya, untuk dipasang di dadanya dia. Nah, setiap reaktor nuklir itu nanti akan menghasilkan neutrino. Ketika neutrino menabrak air, menabrak udara, menabrak apa, dia akan menghasilkan cahaya biru, Cherenkov radiation. Nah, radiasi itu yang kemudian nanti akan direkam. Nah, tadi kan ada tabung isinya air murni gitu ya. Sepanjang dinding tabung itu dipasangi kamera yang sangat sensitif sekali. Kalau ada cahaya keluar dikit saja, langsung rekam di situ, gitu. Nah, itu kira-kira cara merekamnya ya. Kalau boleh tahu nih, Pak, kenapa yang dipilih itu air, Pak? Padahal kan yang awal itu gas. Terus kenapa sekarang orang labil terus kayak saya pengen pakai air deh gitu, Pak? Kenapa tuh, Pak? Karena itu mudah untuk dilakukan pemurnian. Ya, kalau kita memurnikan apa? Gas argon gitu ya, mungkin agak sulit. Argon itu kan suka ada isotopnya. Gimana ya? Contoh, argon itu normalnya punya sekian elektron, tapi kadang argon ada yang nabrak elektron lebih banyak. Itu namanya isotop. Ada yang punya proton lebih banyak, nanti jadi isotop ya. Nah, kalau untuk air, dia lebih stabil. Air kan H2O, tidak nambah elektron yang lain-lain lagi gitu. Sehingga nanti kalau si neutrino ini jatuh ke airnya, menghasilkan cahaya, ya cahayanya yang seperti itu saja. Tidak beda-beda cahayanya. Jadi itu lebih mudah, lebih seragam. Kalau reaktornya sendiri kan tadi Bapak bilang Super Kamiokande itu bentuknya silinder kan, Pak. Nah, kenapa dipilihnya bentuk silinder gitu, Pak? Kenapa nggak bentuk bola gitu atau balok gitu, Pak? Nah, betul. Pertanyaannya lebih susah lagi ini ya. Kenapa bentuknya bola? Mungkin karena lebih mudah juga nanti untuk maintenance ya. Kalau bola itu kita agak susah nanti naruh instrumennya. Contoh ya, saya taruh di sini, berarti kan yang sebelah sini tuh harus agak maju dikit, ini agak maju dikit gitu ya. Kalau silinder itu kan tabungnya rata, jadi ditaruhnya di jarak yang sama. Lebih mudah ya ngatur jaraknya kalau permukaannya itu rata. Kalau bola itu kan melengkung ya, lebih susah. Nah, itu tadi perlu diingat bahwa Super Kamiokande itu ada di dalam gunung, di kedalaman 1 km. Jadi kalau kita mau membuat suatu bola sempurna dalam gunung susah juga. Lebih mudah silinder. Kalau gitu, Pak, kenapa baru ada sedikit nih, Pak, Super Kamiokande kan di dunia ini? Baru ada di Jepang, kemudian tadi ada di mana lagi, Pak? Alat deteksi neutrino itu ada beberapa ya, sekitar 4 atau 5 buah di dunia ini. Yang pertama, karena alatnya sangat sensitif.
kamera yang merekam Cherenkov radiation itu sangat sensitifnya sehingga harganya mahal sekali. Untuk tadi ya, untuk tabung itu tabung dengan diameter 16 meter itu membutuhkan kamera sekitar 6.000 buah. Setiap kameranya harganya $3.000. Jadi project mahal sekali. Belum nanti harus drilling ya, menggali dalam gunung segala macam. Jadi tidak semua negara bisa membuat instrumen yang seperti ini. Nah, di dunia ini yang punya itu ada di Eropa, di Amerika, di Jepang, dan di Antartika. Nah, metodenya beda-beda. Kalau yang di Amerika itu masih menggunakan gas, yang di Jepang Super Kamiokande-nya menggunakan menggunakan air murni. Nanti yang di Antartika itu menggunakan es. Kan di Antartika itu es membeku gitu ya. Nah, kita manfaatkan esnya di kedalaman 2,5 km. Nah, karena beda-beda nih Pak bahannya gitu. Menurut Bapak sendiri yang mana sih Pak yang kira-kiranya paling efektif buat menangkap tabrakan neutrino ini Pak? Mana yang efektif ya? Sebenarnya kurang lebih sama. Yang lebih berperan itu adalah detektornya, bukan mediumnya. Selama mediumnya itu tidak tercampur dengan bahan yang lain, nggak masalah. Mau itu gas, mau itu air, mau itu es, tidak masalah. Nah, nanti si detektor yang dipasang di sekitarnya, kamera yang terpasang, nah itu yang menentukan resolusinya, intensitasnya seberapa bagus yang bisa terdeteksi gitu. Nah, kalau yang di Jepang itu kita kenal dengan nama awalnya Kamiokande yang masih diameter 16 meter itu ya. Kemudian di-upgrade tahun 90-an, tahun 96 menjadi lebih besar, namanya jadi Super Kamiokande. Nanti ada project dibuat lebih besar lagi, namanya Hyper Kamiokande. Jadi detektor yang namanya Kamiokande itu hanya ada di Jepang. Yang di Antartika itu namanya Ice Cube. Gitu. Itu ya, Kamiokande itu sebenarnya nama daerah ya, dari Kamio Observatory di Jepang. Jadi Kamio itu nama suatu tempat, Kamioka itu nama suatu tempat, D itu Neutrino Detection Experiment. Oh, saya baru tahu Pak itu. Itu singkatan dari suatu tempat gitu ya, suatu nama. Kalau penempatannya sendiri Pak, kan kalau Jepang di gunung, terus yang Antartika di dalam es nih. Kalau misalkan di buminya sendiri tuh ada titik-titik di bumi yang paling efektif nggak Pak buat nyimpan Kamiokande ini? Nggak ada. Nggak ada. Tadi kan neutrino tembus. Bisa ada bumi dari sini tembus ke sana. Jadi mau ditaruh di manapun, sebenarnya neutrino akan selalu sampai ke situ. Nah, kenapa harus di dalam tanah, terkubur di dalam es? Itu agar partikel yang lain tidak ada yang bisa sampai ke detektornya. Contoh, kalau nanti ada elektron, kalau ada proton, ada partikel yang lain, itu semuanya biasanya terserap di dalam tanah, nggak bisa tembus ya. Yeah. Nah, contoh aja kalau kita pakai selimut kan ya cahayanya nggak tembus gitu kan. Nah, untuk memastikan bahwa yang tembus hanya neutrino, maka dipendam jauh di dalam tanah. Nah, tempatnya di mana? Terserah, asal terpendam jauh di dalam tanah. Mau di Antartika boleh, di Jepang boleh, di Indonesia juga boleh kalau mau buat. Gitu. Baik. Kemudian Pak, kita kan mencari data dari munculnya neutrino ini. Nah, data itu dipakai untuk apa sih Pak sebenarnya? Untuk penelitian apa gitu? Terus prinsipnya tuh sebenarnya gimana gitu Pak? Oke, datanya dipakai untuk apa? Nah, tahun 98 Super Kamiokande ini terkenal karena dia menemukan bahwa neutrino itu bisa berubah jenis. Nah, dulu orang tidak menyangka neutrino itu punya jenis yang macam-macam ya. Ini jenis itu dipengaruhi dari reaksinya. Contoh, kalau misalnya ada suatu reaksi yang nanti hasil akhirnya itu menghasilkan elektron dan neutrino, maka nanti neutrinonya disebut dengan elektron neutrino. Kalau hasil akhir reaksinya menghasilkan partikel muon dan neutrino, disebut dengan muon neutrino. Ya. Jadi tergantung dari reaksi yang terjadi, neutrinonya nanti ada 3 jenis. Ada elektron, ada muon, ada tau neutrino. Gitu. Nah,
kalau kita lihat yang ada di bumi, misalnya di atmosfer kita gitu ya, itu yang paling besar itu adalah muon neutrino yang paling banyak. Sedangkan dari dalam matahari lebih banyak elektron neutrino. Ya, tadi kalau ingat ya, di dalam matahari itu kan ada reaksi fusi hidrogen menjadi helium, menghasilkan neutrino. Nah, neutrinonya itu yang jenisnya elektron neutrino, bukan dua yang lain. Gitu ya. Nah, akhirnya orang kan punya ide, ya udah kita coba deteksi aja itu neutrino dari matahari. Ya. Artinya kita expect mendapatkan neutrino yang jenisnya itu yang elektron. Nah, tapi setelah dideteksi, jumlahnya itu jauh lebih sedikit, hanya sepertiga dari yang seharusnya. Itu jadi pertanyaan loh, kenapa di Kamiokande hanya mendeteksi sedikit? Gitu. Nah, kemudian di sana justru mendeteksi yang jenis muon itu lebih banyak. Loh, kenapa muonnya lebih banyak, yang elektronnya justru lebih sedikit? Interpretasi pada waktu itu tahun 98 adalah, oh kayaknya neutrino ini bisa berubah bentuk. Yang harusnya dia elektron, sepanjang jalan itu berubah jadi muon. Nah, saya coba nih ya, ini agak susah nih, agak dibayangin. Kan ilmu astronomi ya, astronomi itu kan ilmu langit, jadi emang harus dihayalin dikit gitu ya. Ini ada bumi. Kalau mataharinya di sini gitu ya, neutrinonya tembus ke sana. Berarti kalau ada super Kamiokande di atas, langsung tuh dari matahari nyampe ke situ, gitu ya. Lain waktu kalau mataharinya muter ke bawah karena buminya berotasi ya, kan ada yang dari bawah. Artinya neutrinonya tembus bumi dulu, baru sampai ke Kamiokande-nya. Ya, beda ya. Satu langsung sampai, satu lagi tembus sedalam bumi baru nyampe. Ternyata selama dia tembus sedalam bumi itu, dia berubah bentuk menjadi muon neutrino. Nah, itu jadi penemuan terbesar di abad 20 waktu itu ya, bahwa neutrino ternyata punya bentuk, punya jenis yang beda-beda, dan dia bisa berubah satu ke yang lain. Nah, itu terkenal tuh di Kamiokande. Dan itu masih menjadi misteri. Kalau orang sebut tuh ya, di dunia ini kita tuh lagi memasuki babak awal penelitian neutrino. Walaupun udah ada eksperimen dari tahun 80, tapi ini baru babak awal. Banyak sekali yang kita nggak tahu. Kenapa itu bisa berubah dari elektron jadi muon? Terus kenapa yang tahu tuh hampir nggak pernah terdeteksi di mana-mana? Itu misteri sampai sekarang. Nah, karena kita masih nggak tahu, sehingga penelitian ini terus berlanjut. Dan dibuat alat yang makin sensitif, ukurannya makin besar, sampai kita bisa tahu nanti neutrino ini sebenarnya benda apa, kenapa dia bisa berubah-ubah jenisnya, lalu nanti efeknya ke kita apa kalau dia berubah gitu. Apakah dia bisa mempengaruhi materi di sekitarnya atau enggak, atau bagaimana? Baik, kalau begitu Pak, apakah ada penelitian yang menggunakan data dari neutrino ini, misalkan kayak melihat kelakuan matahari seiring waktu, atau bagaimana Pak? Dipakai untuk apa gitu Pak? Data-data yang sudah ada ini gitu. Oke, datanya dari mana? Contoh ya, kalau tadi itu ada supernova, dia akan menghasilkan neutrino. Salah satunya berarti kita bisa mendeteksi ada kejadian supernova, ada kejadian bintang meledak. Kalau misalnya tiba-tiba ya dari super Kamiokande mendeteksi ada banyak Cherenkov radiation, ini berarti ada suatu event, gitu ya, ada suatu peristiwa. Nah, nanti kita bisa lihat sumber cahaya itu dari mana. Oh, dari arah sebelah sini. Ada apa di situ? Ada matahari bukan? Bukan, berarti sumbernya bukan matahari. Dari mana? Nah, kita lihat. Biasanya supernova itu durasinya butuh waktu. Kalau ada bintang meledak tuh ya, nggak cuma meledak duer, udah. Tapi cahayanya itu masih tetap ada dan pelan-pelan meredup dalam orde beberapa minggu. Nah, sama nih. Apakah radiasinya itu punya waktu yang sama durasinya, ya? Nah, kalau ternyata iya, berarti kemungkinan supernova. Nanti kita bisa pinpoint arahnya kan ya. Oh, berarti ada supernova di arah sana gitu. Kita bisa kolaborasi dengan observatorium yang lain, pakai teleskop yang standar, yang optik itu, untuk motret supernovanya. Kalau gitu Pak, apakah bisa dibilang bahwa si Kamiokande ini jauh lebih baik daripada teleskop, atau bagaimana Pak? Komplement.
Itu mirip seperti kita mau melihat sesuatu tapi dari sudut pandang yang lain. Ya. Yang namanya astronomi itu ini agak aneh ya dibandingkan bidang yang lain. Kalau di kimia itu teman-teman kimia itu bisa nyampurin cairan, ya. Teman-teman di fisika bisa eksperimen pakai listrik, magnet, dipegang listriknya, pegang magnetnya. Di astronomi nggak bisa. Ada bulan, ada bintang nggak bisa dipegang bulan sama bintangnya. Ada kejadian supernova nggak bisa minta diulang. Kalau di kimia enak ya, saya mau nyampur bahan ini gagal, ulang lagi. Di astronomi, aduh supernovanya kelewat kemarin mendung, minta diulang lagi tuh mau dipotret, nggak bisa. Ya, jadi di astronomi ini kita tidak bisa kontrol fenomenanya. Dan sumbernya itu sendiri menghasilkan informasi macam-macam. Bintang meledak tentu kelihatan cahayanya. Makanya astronom motret supernova, kelihatan cahayanya. Tapi kan dia mengirimkan tidak cuma cahaya, ada neutrino. Jadi kita juga harus tangkap neutrinonya. Kalau kita nggak tangkap ini neutrino, hanya cahayanya saja, berarti informasi kita nggak lengkap. Ada foto gajah, kita nggak usah liatin ekornya ya, cuman kepalanya aja. Ya nanti pas kita ke gajah kan begitu. Gajah adalah binatang dengan kepala, hidung, belalai kayak gitu. Tapi kita nggak tahu bagian belakangnya gajah itu kayak gimana. Apakah ekornya kayak ikan atau kayak apa, kita nggak pernah tahu. Jadi untuk kita tahu informasi lengkap tentang bintang, tentang alam semesta, kita harus tangkap semua yang dia hasilkan ke kita. Kalau dia menghasilkan meteor misalnya, ya harus kita tangkap meteornya. Dia menghasilkan neutrino, harus kita tangkap neutrinonya. Untuk tahu di dalamnya ada apa. Berarti bisa disimpulkan kalau kita tuh menggunakan Super Kamiokande untuk mengetahui kapan kita akan menggunakan teleskop gitu ya Pak? Salah satunya begitu. Nah kalau yang lain, nah ini topiknya agak advance ya. Yang lain ya, kita ingin tahu sebenarnya misteri dari si neutrino. Partikel neutrino ini partikel apa? Kenapa dia bisa tembus semua materi? Terus dia sebenarnya terbentuknya itu kayak gimana? Kenapa dia bisa berubah-ubah jenis? Apakah perubahan jenis ini dulu mempengaruhi pembentukan alam semesta atau enggak? Jadi ini sangat terkait dengan yang lain ya. Nah, kalau pernah dengar mungkin ada partikel-partikel yang lain sebelumnya, ada Higgs boson, God particle Tuhan tuh kalau di koran-koran gitu ya. Ada banyak partikel. Nah, apakah kemungkinan pembentukan partikel yang lain itu dipengaruhi oleh neutrino atau tidak? Kan kita nggak pernah tahu. Jadi sebenarnya fundamentalnya dari Super Kamiokande adalah meneliti benda apa sebenarnya si neutrino. Itu bukan mendeteksi neutrino ya Pak? Tapi apa itu neutrino sebetulnya? Betul. Dengan mendeteksi kan untuk bisa tahu neutrino ini benda apa, harus dideteksi dulu, harus ditangkap dulu. Kita kalau pengen tahu ikan itu apa, yang harus ditangkap dulu ikannya, kan ya? Sama ini juga gitu. Jadi si neutrino di Super Kamiokande itu ditangkap, dideteksi untuk tahu sebenarnya ini benda apa. Sampai sekarang itu belum terjawab sama sekali. Gitu. Berarti kalau begitu bisa dibilang kalau si Super Kamiokande ini juga masih punya kelemahan ya Pak? Nah, menurut Bapak sendiri apa sih kelemahan dari Super Kamiokande yang bisa ditingkatin lagi gitu di masa depan, itu mungkin 100 tahun lagi atau 1000 tahun lagi gitu Pak? Nah, salah satunya ini sedang diperbaiki sama teman-teman yang di Super Kamiokande ya. Mereka sedang membangun yang namanya Hyper Kamiokande. Masalahnya tuh satu, berapa banyak neutrino yang nabrak itu terlalu sedikit sekali, sehingga data yang diperoleh itu sedikit. Dalam satu hari itu ya, neutrino yang nabrak itu hanya 30. Itu jumlahnya sedikit sekali dibandingkan dengan sekitar 10 triliun neutrino yang jatuh ke bumi tiap hari. Ya, itu sedikit sekali. Nah, jadi kita pengen meningkatkan event penangkapan neutrinonya itu. Dengan cara apa? Kita bikin aja neutrino buatan. Nah, jadi sekarang sedang dibangun yang namanya Hyper Kamiokande. Nantinya ada semacam suatu terowongan gitu ya. Dia akan menembakkan neutrino buatan. Jadi neutrinonya bukan dari luar angkasa ya, tapi dari alat itu ditembakkan menuju ke deteksi silindernya tadi itu. Harapannya kalau kita tembakan sering gitu ya, maka deteksinya juga jadi banyak. Nah, nanti jadi kita tahu ya hasil deteksinya itu kayak gimana, yang kita tembakkan neutrino jenis apa, hasilnya apa di situ, gitu. Tapi Pak, bukankah kalau kita sendiri tidak tahu apa neutrino itu, kita membuat neutrinonya dari apa Pak?
Nah, orang sudah tahu reaksinya. Contohnya tadi, reaksi fusi hidrogen tambah hidrogen nanti menghasilkan neutrino. Gitu ya. Neutron itu kalau dia dibiarkan saja nanti dia meluruh. Setiap 10 detik sekali dia menghasilkan neutrino. Jadi kalau kita punya reaktor nuklir Batan tuh di sebelah ITB, dia kan selalu menembakkan neutron ya. Dia sebenarnya menghasilkan banyak neutrino dari Batan di sebelah ini. Jadi kita sudah tahu neutrino bisa dihasilkan dari reaksi apa. Tapi neutrinonya sendiri itu benda apa kita nggak tahu. Kalau yang kita bentuk sendiri nih Pak, yang kita buat sendiri, kita bisa tahu nggak Pak dia neutrino jenis apa gitu Pak? Biasanya hanya yang elektron. Karena dari reaksi fusi atau peluruhan itu biasanya yang elektron. Kalau sejauh ini nih Pak, kan banyak banget nih neutrino yang nabrak gitu. Apalagi kita sekarang juga sedang ditabrak nih oleh neutrino. Nah, apakah ada studi-studi yang menjelaskan bahwa sebenarnya neutrino itu berbahaya atau sebenarnya neutrino ini bagus untuk manusia gitu Pak? Gimana? Nah, sejauh ini masih belum ya. Karena neutrino tadi itu tidak bereaksi dengan apapun, jadi tidak ada efek sebenarnya. Nah, efeknya dia itu dalam skala partikel. Dia bisa mengubah partikel tertentu jadi partikel yang lain. Tapi kalau ke tubuh, ke sehari-hari itu tidak ada efeknya. Tidak ada efeknya ya Pak berarti ya. Terus Pak, tadi kan di Super Kamiokande itu menggunakan air-air yang akan bercahaya saat ditabrak oleh neutrino. Gimana kalau di tempat lain Pak? Misalkan di laut atau di sungai-sungai, kan ada air yang tertabrak oleh neutrino. Kan pasti dia bercahaya. Nah, apakah dia juga bercahaya seperti di Kamiokande atau berbeda Pak? Sama, bercahaya. Tapi ingat, cahayanya itu redup sekali. Sangat redupnya, jadi kalau kita melihat, itu nggak terdeteksi. Makanya di Super Kamiokande itu butuh kamera yang sensitif, yang mahal tadi itu ya, harganya $3.000, agar bisa terdeteksi. Kalau pakai mata nggak kelihatan. Tapi seandainya mata kita sesensitif kamera itu, kita akan bisa melihat laut itu sebenarnya terang sekali. Baik Pak, sangat banyak sekali ya Pak materi baru yang kita pelajari nih hari ini tentang Super Kamiokande, kemudian tentang neutrino itu sendiri, terus apa aja sih yang bisa dilihat dari Super Kamiokande ini, apa yang bisa didapatkan. Nah, kalau buat dari Bapak sendiri, apakah ada suatu kesimpulan atau kata-kata mutiara gitu Pak buat kita sebagai penonton mengenai Super Kamiokande ini? Ini Super Kamiokande ini luar biasa menurut saya ya. Ini satu project yang ambisius. Dia ingin menjelaskan satu hal yang sangat mendasar, yang mungkin bahkan tidak ada gunanya langsung ke kehidupan kita gitu. Kan tadi pertanyaannya gitu ya. Kalau misalnya nanti ketahuan nih hasil riset neutrinonya itu partikel seperti ini, apa efeknya buat kehidupan kita? Apakah nanti bisa diimplementasikan agar bikin BBM-nya lebih murah gitu atau apa gitu? Kan belum tentu. Jadi si Super Kamiokande ini suatu project yang kita belum tahu manfaatnya apa, tapi manusia ini masih terus mencoba. Kebayang nggak? Kadang kan kalau kita mau usaha sesuatu ya, kita kan sudah punya goal dulu kan nih. Oh, saya berharap melakukan ini bisa begini. Lah ini goalnya masih belum jelas. Ya, kita belum tahu apakah ini nanti akan berhasil atau tidak, bermanfaat sekali atau tidak gitu. Tapi orang tetap melakukan itu. Kalau menurut saya, itulah yang jadi basicnya sains tuh di situ. Jangan melihat kemanfaatannya dari sekarang, tapi lakukan saja apa yang harus dilakukan. Kebayang ya? Kebayang Pak. Jadi harus passion beneran ya Pak berarti ya? Betul. Passion hanya untuk mencari tahu ini di alam semesta ada ini, apa ini sebenarnya bendanya. Jangan langsung lihat kemanfaatannya dulu. Kemanfaatan itu datang belakangan setelah kita selesai mengerjakan rasa ingin tahu itu. Tapi kalau melihat dari historisnya nih Pak, ini kan sudah ada dari tahun zaman dulu banget nih. Betul. Tapi sampai sekarang perkembangannya masih tergolong statis gitu ya Pak. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, kira-kira berapa tahun lagi sih Pak sampai akhirnya kita bisa menemukan apa sih neutrino ini gitu? Sulit juga ya. Mungkin dalam 100 tahun ke depan juga masih belum menjawab. Ya, tergantung nanti progres dari Hyper Kamiokande dan mungkin kalau ada detektor neutrino lain di tempat lain. Tapi perjalanannya masih panjang menurut saya ya.
Perjalanannya masih panjang ya Pak ya? Masih panjang sekali. Kalau untuk dihitung pakai skala hidup manusia, panjang sekali. Kebayang nggak astronom itu ya, kita kan manusia ya, tinggal di bumi, alam semestanya luas. Kita ingin menjawab semua fenomena di alam semesta dengan usia hidup manusia yang hanya sekian puluh tahun. Padahal alam semesta usianya 13 miliar tahun. Jadi manusia itu punya keterbatasan tempat dan keterbatasan waktu. Apalagi tadi objeknya nggak bisa diapa-apain. Ya. Jadi dengan modal observasi yang pasif, itu sangat luar biasa menurut saya. Kita bisa melakukan sesuatu. Kita hanya menangkap sesuatu, terus benda yang kita tangkap ini, oh ternyata ini harus diteliti ya bendanya, itu luar biasa. Wah keren banget sih Pak, makasih ya Pak buat materi yang udah jelasin nih hari ini. Mulai dari apa itu Super Kamiokande, kemudian apa itu neutrino, terus apa cara kerjanya gimana, terus bahkan biayanya pun tadi dibahas ya Pak. Dan kekurangannya, kelebihannya, terus buat masa depannya sendiri ntar bakal diapain lagi, semua udah dibahas secara kupas, tuntas, dan jelas banget nih Pak. Makasih banget karena kita yang awalnya gak tahu sama sekali tentang Super Kamiokande, sekarang kita bisa bilang ke orang-orang, bisa menjelaskan bahkan bahwa Super Kamiokande itu ini loh teman-teman gitu. Nah kalau gitu teman-teman jangan lupa ya buat stay tune terus dan tungguin konten-konten kami ke depannya, karena semuanya bakal insightful banget dan gak kalah keren dari penjelasan dari Bapak hari ini. Makasih lagi ya Pak buat Sama-sama. materinya. Dadah.